Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman kuadratik yang diajarkan pada mata kuliah teknik optimasi. Oke, sebelum kita masuk ke pemrograman kuadratik, kita pahami dulu derajat atau degree dari X1 pangkat K1 kali X2 pangkat K2 dan seterusnya sampai Xn pangkat Kn. Ini adalah K1 tambah K2 ditambah seterusnya sampai Kn, sehingga kalau kita punya X1 kuadrat X2 maka derajatnya adalah 2 tambah 1 yaitu 3. Sedangkan derajat dari X1 X2 itu adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Oke. Nah, pemrograman kuadratik sendiri adalah nonlinear programming yang memiliki kendala linier. Sedangkan fungsi objektif yang merupakan penjumlahan term dengan bentuk X1 pangkat K1 kali X2 pangkat K2 dan seterusnya sampai Xn pangkat Kn, dengan setiap term ini memiliki derajat 2, 1 atau 0. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman kuadratik adalah metode Wolf. Nah, metode Wolf ini nanti akan kita jelaskan dari contoh berikut. Kita mau mencari solusi untuk meminimumkan Z, yaitu minus X1 minus X2 ditambah setengah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi X1 X2. Nah, perhatikan di sini pada fungsi tujuan ini setiap term itu derajatnya maksimal 2. Ya, misalkan ini derajatnya 1, ini juga 1, kemudian ini 2, ini derajatnya 2 dan ini juga derajatnya 2. Jadi maksimal setiap term itu derajatnya adalah 2. Kemudian kendalanya itu harus linier. Jadi misalkan ini kendalanya adalah X1 plus X2 kurang dari sama dengan 3. Kemudian kendala yang kedua adalah 2X1 plus 3X2 ini lebih dari 6, atau kita buat supaya bentuknya adalah pertidaksamaan kurang dari. Ini kita kalikan dengan min 1 pada kedua sisi menjadi minus 2X1 minus 3X2 kurang dari sama dengan minus 6. Nah, kemudian X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Solusi dari pemrograman kuadratik ini adalah titik yang memenuhi syarat Kuhn-Tucker yang pertama. Kemudian kendala dalam bentuk normal dan complementary slackness. Kita ingat kembali untuk kasus minimisasi, syarat Kuhn-Tucker-nya adalah ini. Yang pertama memenuhi kendala-kendala, kemudian terdapat lambda 1 sampai lambda m dan mu 1 sampai mu n. M ini menunjukkan banyaknya kendala dan n ini menunjukkan banyaknya variabel. Yang memenuhi syarat yang pertama yang dimaksud adalah ini. Ya, jadi do fx per do xj ditambah sigma lambda i kali do gix per do xj minus mu j sama dengan 0. Nah, ini syarat Kuhn-Tucker yang pertama ini yang kita pakai untuk menyelesaikan pemrograman kuadratik tadi. Jadi ini tadi adalah pemrograman kuadratik yang ingin kita selesaikan. Ini adalah fungsinya, fungsi tujuan, kemudian 2 ini adalah fungsi kendala dan ada juga kendala non-negativitas. Oke, nah syarat Kuhn-Tucker yang pertama itu tadi sudah kita lihat bahwa do fx per do xj ditambah sigma lambda i do gix
per do xj minus mu j ini sama dengan 0. Nah, kita lihat n-nya. Di sini kan j sama dengan 1 sampai n. Nah, dalam masalah ini n-nya adalah 2. Sehingga kita akan punya 2 persamaan. Jadi yang pertama kita turunkan fungsi tujuan fungsi tujuan ini terhadap x1 ya. Jadi ini mungkin susunannya saja yang yang berubah, sebenarnya sama saja. Jadi nanti ini diturunkan terhadap x1 adalah min 1 ya, ini min 1. Kemudian ini jadi plus x1, kemudian dikurangi dengan x2, kemudian ditambah dengan lambda 1. I-nya nanti mengikuti kendala ya. Jadi lambda 1 dikalikan turunan kendala 1 terhadap x1 ya. Jadi lambda 1 kali turunannya ini 1 terhadap x1 ya. Kali 1 jadi lambda 1, kemudian ditambah dengan lambda 2 kali turunan kendala kedua terhadap x1. Jadi minus 2 kali lambda 2. Kemudian dikurangi dengan mu j, dikurangi dengan mu 1. Jadi ini kan variabel yang pertama, turunan terhadap variabel yang pertama, jadi dikurangi dengan mu 1. Ini sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya turunan terhadap x2. Jadi fungsi tujuannya diturunkan terhadap x2 dulu, yaitu min 1, ini ya min 1, kemudian plus 2x2 dikurangi x1, kemudian ditambah dengan lambda 1 kali turunan yang pertama ini terhadap x2. Jadi ditambah dengan lambda 1 ditambah dengan lambda 2 kali turunan kendala yang kedua ini terhadap x2. Jadi minus 3 kali lambda 2 dikurangi dengan mu 2. Karena kita sedang menurunkan terhadap x2. Ini sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah syarat Kuhn-Tucker yang pertama. Kemudian tadi kita sebutkan metode Wolff tadi menggunakan kendala yang asli ya, kendalanya ini dalam bentuk normal. Dalam bentuk normal itu berarti dalam bentuk sama dengan setelah ditambah atau dikurangi dengan S1 atau E2 atau E, S atau E. Ini disebut S1 karena kendala yang pertama, disebut E2 karena kendala yang kedua. Jadi ini kendala pertama, dari sini x1 plus x2 kalau kurang dari berarti ditambah dengan S. Karena kendala pertama ditambah dengan S1 menjadi sama dengan 3. Kemudian untuk kendala yang kedua, ini kita kembali ke yang awal ya. Jadi 2 untuk yang syarat yang ini. 2x1 plus 3x2 karena lebih dari, ini harus dikurangi dengan E. Karena kendala kedua berarti dikurangi dengan E2. Sama dengan 6. Nanti mungkin Anda perlu mengingat kembali tentang metode simplex ya. Jadi membentuk standar bentuk standarnya seperti apa itu perlu Anda lihat lagi mungkin pada metode simplex di mata kuliah pemrograman linier. Yang berikutnya adalah complementary slackness. Complementary slackness ini lambda 1 ini musuhnya adalah S atau E. Ya, jadi lambda 1 S1 ini sama dengan 0. Artinya kalau lambda 1 0, S1-nya enggak 0. Kalau lambda 1-nya tidak 0, S1-nya 0 gitu ya. Jadi gantian. Jadi kalau dikalikan nanti sama dengan 0. Kemudian lambda 2 dikalikan dengan E2 sama dengan 0. Nah, kemudian mu
itu musuhnya adalah X. Jadi mu1 kali X1 sama dengan 0, mu2 kali X2 sama dengan 0. Ini complementary slackness-nya. Oke, jadi ini tadi soalnya. Kemudian berdasarkan metode Wolf tadi, jadi kita menjadi punya 4 kendala ini ya. Ini yang 2 ini dari syarat Kuhn-Tucker dan yang 2 bawah ini adalah dari kendalanya. Kemudian ada complementary slackness, ada 4 ini. Nah, untuk menemukan titik yang memenuhi semua syarat Kuhn-Tucker kecuali kondisi complementary of slackness, metode Wolf ini mengaplikasikan modifikasi fase 1 pada metode simplex 2 fase. Jadi pertama itu kita tambahkan artificial variable pada setiap kendala pada syarat Kuhn-Tucker yang tidak memiliki basic variable. Selanjutnya kita minimumkan jumlah dari artificial variable tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa solusi optimal yang didapat nantinya itu memenuhi kondisi complementary of slackness, maka metode Wolf ini melakukan modifikasi metode simplex dalam hal pemilihan variabel yang akan masuk sebagai basic variable. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh melakukan pivot yang akan membuat mu1 dan x1 keduanya menjadi basic variable. Ya, jadi harus salah satu. Kalau misalkan mu1 sudah menjadi basic variable, x1 nggak boleh jadi basic variable dan sebaliknya. Kemudian jangan juga melakukan pivot yang akan membuat S1 SI atau EI dan lambda I keduanya menjadi basic variable. Jadi kalau mu itu musuhnya X, kalau S itu musuhnya S atau E ya, itu musuhnya adalah lambda. I-nya yang bersesuaian ya. Kalau mu1 ya musuhnya X1. Jadi kalau misalkan nanti mu2 masuk, X1 masuk boleh gitu ya. Tapi kalau mu2 masuk, X2 nggak boleh masuk gitu. Oke, jadi ini tadi yang merupakan kendala ya setelah kita kenakan syarat Kuhn-Tucker dan setelah kita sandarkan kendala dari pemrograman kuadratik awal ya, modelnya kendalanya adalah 4 ini. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita harus menyelesaikan LP berikut. Jadi yang kendala 1 dan 2 ini karena belum memiliki basic variable, maka ditambahkan jadi pada kendala pertama dan kendala kedua ini kita tambahkan A1 dan A2. Ini kita tambahkan A1 ditambah A2. Kemudian 1 ini dari mana? Dari sini. Jadi 1 yang di kiri ini dibawa ke kanan. Jadi yang konstanta itu kita bawa ke kanan semua. Kemudian kendala yang kedua kita tambah dengan A2, kemudian konstantanya dibawa ke kanan juga. Kemudian untuk kendala ketiga ini sudah punya basic variable nanti yaitu S1. Nah, yang kendala keempat ini juga belum memiliki basic variable sehingga kita tambahkan dengan A4. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel ya. Kita masukkan ke tabel, di sini ada W, kita mau meminimumkan W yaitu A1 ditambah A2 ditambah A4 yaitu artificial variable yang kita tambahkan tadi. Jadi sebenarnya ini enggak ada, terus kita tambahkan. Nah, sekarang kita hilangkan atau kita minimalkan.
Jadi ini di sini ada W, kemudian X-nya ada 2, jadi ada X1, X2, kemudian lambda 1, lambda 2, mu 1, mu 2, kemudian di sini ada S1, ada E2, kemudian ada A1, A2, dan A4. Kenapa ini kok nggak A3? Karena kendalanya adalah kendala keempat, sehingga kita sebut A4. Kemudian RHS-nya, jadi untuk yang baris 0, ini namanya baris 0, ini adalah W-nya sama dengan 1, ini W-nya 1, kemudian di sini kan nggak ada X1, X2, L1, L2, mu1, mu2, S1, E2 nggak ada, sehingga semuanya adalah 0. Yang ada adalah A1, A2, dan A4. Loh, ini kan positif, kenapa jadi negatif di sini? Ya, karena ini dibawa ke kiri. Jadi yang ada variabelnya ini dibawa ke kiri semua, sehingga minus, jadi W minus A1 minus A2 minus A4 sama dengan 0. Makanya di sini RHS-nya 0. Kemudian untuk baris 1 itu adalah kendala 1 ya, kita tinggal masukkan koefisien untuk masing-masing variabelnya. Ini 1, min 1 ya, sesuaikan ini 1, min 1, lambda 1, 1, lambda 2-nya min 2, mu 1, min 1, mu 2 nggak ada, S1 nggak ada, E2 tidak ada, A1-nya adalah 1. Kemudian A2 dan A4-nya 0, RHS-nya 1. Kemudian ini untuk yang kendala kedua atau baris 2, ini yang ini ya. Jadi X1-nya nanti menyesuaikan ya, jangan sampai salah, ini kebetulan urutannya berbeda, tapi ini harus mengikuti kolomnya ini. Jadi misalkan ini X1 berarti ini ya minus 1, kemudian X2-nya adalah 2 koefisiennya, lambda 1-nya 1, lambda 2-nya minus 3, kemudian mu 1 nggak ada, mu 2-nya minus 1, dan A2 sama dengan 1. RHS-nya adalah 1. Kemudian untuk baris ketiga dan keempat, tinggal memasukkan koefisiennya saja, dimasukkan ke kolom-kolom yang bersesuaian. Oke, semua variabel non negatif. Oke, selanjutnya, nah pertama itu kita harus membuat setiap baris itu mempunyai basic variabel. Nah, basic variabel itu dia harus bernilai 1 pada setiap baris dan 0 pada baris yang lain. Misalkan S1 ya, terutama jadi setiap baris itu harus punya basic variabel. Misalkan baris ketiga, jadi ini baris 0, baris 1, 2, 3. Baris 3 ini sudah punya basic variabel karena di sini nilainya 1, pada baris yang lain nilainya 0, termasuk baris 0. Nah, yang baris 1, baris 2, dan baris 4 ini belum memiliki basic variabel karena belum ada yang kondisinya seperti pada baris 3. Jadi misalkan baris 1 ini harusnya yang menjadi basic variabel adalah A1, tapi ini masih minus 1, harusnya ini 0. Baris 2 ini harusnya menjadi basic variabel adalah A2, tapi baris 0-nya masih min 1. Demikian juga untuk yang baris 4 ini harusnya A4, tapi ini masih ada min 1. Sehingga baris 0 ini kita jadikan 0 yang ini. A1, A2, dan A4 ini harus 0, sehingga kita lakukan OBE, operasi baris elementer, mudah-mudahan masih ingat. Jadi baris 0 yang lama ini kita tambah dengan baris 1, ditambah dengan baris 2, ditambah dengan baris 4. Sehingga ini kalau dijumlahkan ya, baris 0 dengan baris 1, baris 0 ini diganti dengan baris 0 ditambah baris 1, ini menjadi 0.
Tapi yang ini juga berubah ya. Jadi ini nanti ya sama juga ditambah dengan baris 1. Sehingga nanti ini 1. Ini min 1, 1, min 2, min 1 dan seterusnya. Nanti ditambah lagi dengan baris kedua. Yang ini pasti 0, kemudian yang di sini nanti menyesuaikan. Baris yang A4 ini juga nanti akan bernilai 0 karena ini ditambahkan ke sini. Kemudian koefisien pada X1, X2 dan seterusnya sampai baris sampai kolom mu2 ini nanti akan menyesuaikan dengan ditambah dengan baris 1, 2 dan 4. Oke, ini adalah hasil penjumlahan dari baris 0 ditambah dengan baris 1, 2 dan 4 tadi. Nah, sekarang baris 1 itu basic variabelnya adalah A1 ya, karena ini nilainya 1 pada baris 1 dan 0 pada baris yang lain. Baris 2 basic variabelnya adalah A2, baris 3 basic variabelnya S1, dan baris 4 basic variabelnya adalah A4. Nah, jadi ini basic variabelnya, kemudian nilainya Anda lihat di RHS-nya. Misalkan ini A1, basic variabelnya berapa nilainya? 1. A2 nilainya 1. S1 nilainya 3 dan A4 nilainya 6. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan algoritma simplex? Seperti biasa, karena kita meminimumkan ya, kita mau meminimumkan A1, A2 dan A4, maka kita mencari di baris 0 ini yang paling positif karena tujuannya adalah meminimumkan. Nah, yang paling positif itu adalah X2. Sehingga X2 ini akan masuk sebagai basic variable ya. Menggantikan siapa? Nah, kita cek dulu dengan menggunakan rasio tes. Rasio tesnya adalah RHS dibagi dengan kolom pivot. Ini yang namanya kolom pivot. Jadi setelah kita memilih X2 yang akan masuk sebagai basic variable, maka ini kita sebut sebagai kolom pivot. Kemudian kita lakukan rasio tes, yaitu RHS dibagi dengan kolom pivot. Nah, untuk yang baris 1 ini kita tidak melakukan rasio tes karena ini nilainya negatif. Jadi yang kita lakukan untuk yang nilainya positif saja. Jadi rasionya 1 dibagi 2. Ini setengah, 3 dibagi 1 itu 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, kita pilih rasio yang paling kecil. Di sini adalah setengah, sehingga di baris 2 tadi basic variabelnya adalah A2. Sehingga X2 ini akan masuk sebagai basic variable menggantikan A2. Gitu. Jadi setiap baris itu harus ada basic variabelnya. Caranya bagaimana? Caranya kita melakukan OBE sedemikian hingga nanti di sini nilainya 1 dan di baris yang lain nilainya 0. Gitu. Jadi pertama nanti ini kita bagi dengan 2 dulu sehingga ini 1. Kemudian ini kita hilangkan dengan cara misalkan ini tadi sudah 1 gitu ya. Untuk menghilangkan ini supaya 0 jadinya tinggal ditambah saja baris 1 ini ditambah dengan baris 2. Kalau yang ini baris 3, ini kita kurangi dengan baris 2. Yang baris 4 ini kita kurangi dengan 3 kali baris 2. Kemudian yang ini kita kurangi dengan 4 kali baris 2. Gitu. Oke, nah sehingga
Nah, ini tadi sudah kita lakukan operasi baris elementer ya, sehingga pada iterasi berikut ini X2 ini sudah menjadi basic variabel. Jadi ini nilainya 1, sedangkan di baris yang lain nilainya 0. Nah, untuk yang kolom-kolom lain menyesuaikan ya dengan dengan operasi baris elementer tadi. Oke, nah sekarang basic variabelnya adalah untuk yang baris 1 itu adalah A1 yaitu 1,5, kemudian baris 2 itu adalah X2 nilainya adalah setengah, dan baris 3 itu adalah S1 nilainya 2,5, baris keempat itu basic variabelnya adalah A4, nilainya adalah 4,5. Kemudian kita lakukan pemilihan basic variabel yang berikutnya. Kita cari di baris 0 ini yang paling positif. Di sini yang paling positif adalah 4. Kemudian kita lakukan rasio tes. Ini adalah rasionya, dipilih yang paling kecil. Jadi kita akan memasukkan X1 untuk menggantikan A4 ya. Menggantikan A4. Caranya sama seperti tadi. Jadi ini kita jadikan 1, sedangkan yang lainnya ini kita jadikan 0. Jadi ini baris keempat ini kita bagi dulu dengan 3,5. Nanti yang baris lainnya seperti biasa dengan menggunakan OBE kita jadikan ini 0, ini juga 0, 0, 0. Yang lainnya ini akan menyesuaikan. Nah, ketika kita mau memasukkan X1 menjadi basic variabel, kita cek dulu apakah musuhnya X itu apa? Musuhnya X itu adalah mu ya. Apakah mu1 itu sudah menjadi basic variabel? Ternyata belum, sehingga kita bisa memasukkan X1 menjadi basic variabel. Oke, ini X1 sudah menjadi basic variabel. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa lihat basic variabelnya adalah A1 yaitu nilainya 0,86, kemudian baris 2 adalah X2 nilainya adalah 1,14, kemudian baris 3 adalah S1 nilainya 0,57, dan X1 nilainya adalah 1,29. Kemudian kita coba masukkan lagi, kita lakukan iterasi lagi, karena di sini di baris 0 masih ada yang positif ya. Jadi kalau ini sudah negatif semua pada baris 0 berarti solusinya sudah ketemu atau iterasinya sudah selesai. Cuman di sini masih ada yang positif sehingga kita lanjutkan iterasinya. Nah, ini yang paling positif itu adalah lambda 1. Nah, lambda 1 itu musuhnya siapa? Musuhnya adalah S atau E ya. Nah, lambda 1 ini mau masuk sebagai basic variabel. Ternyata S1 ini sudah menjadi basic variabel sehingga lambda 1 tidak boleh masuk sebagai basic variabel. Sehingga kita mencari lagi yang positif berikutnya, positif terbesar berikutnya. Dalam hal ini adalah E2. E2 ini musuhnya siapa? E itu musuhnya adalah lambda. Apakah lambda sudah menjadi basic variabel? Ternyata belum. Sehingga E2 ini akan masuk sebagai basic variabel. Sehingga ini adalah kolom pivot yang berikutnya. Kemudian kita lakukan rasio tes dan pemenangnya adalah baris ketiga, sehingga E2 akan menggantikan S1. Oke, caranya seperti biasa, ini kita jadikan 1, yang lainnya ini kita jadikan 0.
Oke, ini adalah tabel yang terbaru. Jadi tadi E2 ya. E2-nya yang basic variabel yang baru. Sehingga ini kita lihat basic variabel untuk baris pertama itu adalah A1 yaitu 0,67. Baris 2 itu adalah X2 nilainya 1,33. Baris ketiga itu adalah E2 nilainya 1,33 dan X1 nilainya adalah 1,67. Oke, selanjutnya kita cek lagi apakah sudah negatif semua. Ternyata belum, masih ada yang positif. Yang positif adalah lambda 1. Nah, lambda 1 tadi kan nggak boleh masuk karena S1 sebagai basic variabel. Nah, sekarang S1 itu sudah tidak menjadi basic variabel, sehingga lambda 1 ini boleh masuk sebagai basic variabel. Nah, kemudian dilakukan rasio tes yang paling kecil pada baris kedua. Sehingga ini akan mengganti lambda 1 itu akan menggantikan A1. Oke, caranya sama, kita jadikan I1, yang lainnya 0. Oke, nah sekarang kita lihat pada baris 0 ini koefisiennya sudah tidak ada yang positif, berarti tabelnya sudah optimal dengan basic variabelnya adalah lambda 1 nilainya adalah 0,4, kemudian X2 nilainya 1,2, E2 nilainya 1,2 dan X1 nilainya adalah 1,8. Jadi ini adalah solusi optimal untuk permasalahan pemrograman kuadratik tadi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.